Perkenalkan, nama saya Bro Sumardi, NPM 2040102060, lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi oceanografi. Oceanografi berasal dari kata ocean yaitu samudra, dan grafi adalah gambaran, ilmu yang mempelajari tentang lautan. Oceanografi atau sering juga disebut marine science adalah cabang dari ilmu dari bumi. Lingkup dari oceanografi ini sangat luas, terdiri dari sistem biologi, fisika, kimia yang terjadi di atas laut, geologi dasar laut, hidrologi, meteorologi, dan geografi. Sejarah ilmu oceanografi sangat panjang dan mulai pada masa prasejarah, di mana manusia mulai memanfaatkan laut. Selanjutnya, perkembangannya di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi laut yang luar biasa, penelitian kelautan di Indonesia sudah dimulai dari zaman penjajahan. Tahun 1904, Koningser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Pada tahun 1919 diubah menjadi Laboratorium Biologi Laut. Tahun 1970 menjadi Lembaga Oceanologi Nasional. Penelitian oceanografi di zaman sekarang ini dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai kebutuhannya masing-masing: LIPI, Brokustal, DKP Universal. Selanjutnya terdapat atmosfer dan lautan. Atmosfer adalah merupakan selimut tebal dari berbagai macam gas, termasuk aerosol, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari 3 kelompok bahan, yaitu partikel, udara kering, bahan air uap, dan es dalam bentuk awan, dan aerosol, bahan padat, contohnya debu. Komposisi atmosfer terbagi menjadi 4. Pertama, udara kering. Kedua, komposisi normal udara kering di atmosfer. Ketiga, uap air. Keempat, aerosol. Selanjutnya, struktur lapisan atmosfer, yaitu terbagi menjadi 4. Pertama, troposfer. Kedua, stratosfer. Tiga, mesosfer. 4, termosfer. Selanjutnya, di sini ada lautan. Proses pembentukan lautan. Proses pembentukan laut berkaitan erat dengan proses terbentuknya bumi. Ada beberapa teori terbentuknya bumi. Pertama, teori Buffon menjadi tumbukan antara matahari dan komet. Kedua, teori Lafayette, teori gas berputar, planet-planet terbentuk dari cincin-cincin gas yang terlempar keluar akibat putaran. Selanjutnya, air laut. Air laut adalah lautan paling kompleks yang dikenal manusia. Air laut terdiri dari 90-70% air dan 3% garam, mineral, dan gas terlarut. Dengan kandungan 97% air, maka sifat-sifat fisika air laut sangat dipengaruhi oleh sifat fisika air. Selanjutnya, suhu lautan. Sumber energi panas utama matahari. Lautan memang berperan penting dalam hal pengaturan suhu bumi. Pertama, kapasitas panas laut yang lebih tinggi menyebabkan perubahan suhu bumi tidak ekstrim. Kedua, lautan dan es di lautan dapat memantulkan panas matahari. Ketiga, penguapan laut yang melepaskan panas dapat mencegah malam hari dari suhu yang sangat dingin. Terdapat mekanisme transfer panas ke lautan. Pertama,
insolasi, penyiaran langsung matahari. Kedua, konduksi, transfer panas secara mekanik melalui kontak langsung antara udara dan air. Saat dua substansi memiliki suhu berbeda. 3, adveksi, transfer panas melalui arus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu lautan terbagi menjadi 4. Pertama, variasi lintang. Kedua, distribusi massa laut dan daratan. Ketiga, kondisi lautan terbuka atau tertutup. Keempat, arus. Selanjutnya, pola suhu lautan. Variasi belahan bumi, lautan dengan area tertutup, arus laut, upwelling dan downwelling. Pembatasan laut tropis berdasarkan perwilayahan, longitude dan latitude. Wilayah latitude adalah garis yang melintang dari kutub utara dan kutub selatan. Wilayah longitude adalah garis yang membujur antara sisi utara dan sisi selatan bumi. Pembagian iklim di dunia, yaitu adalah iklim dingin, iklim sedang, iklim tropis, dan iklim subtropis. Geomorfologi paparan benua dan lautan. Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu geos adalah bumi, morphos yaitu bentuk, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari kata-kata tersebut, maka pengertian geomorfologi merupakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Dalam pelajari geomorfologi ada 3 faktor yang diperhatikan, yaitu struktur, proses, dan stadia. Selanjutnya di sini ada gelombang. Gelombang adalah gerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik subnasional. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energi ke paparan, menyebabkan riak-riak alun atau bukit dengan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, angin, geometri laut, dan gempa. Angin, kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin. Geometri laut, topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Kemudian ada gempa, apabila terjadi tsunami sangat kecil atau minor, berdasarkan ukurannya dan penyebabnya. Di sini terdapat gelombang kapiler, gelombang alun. Proses terjadinya gelombang laut. Partikel air berada dalam suatu tempat bergerak di suatu lingkaran naik turun dengan suatu gerakan kecil dari sisi satu kembali ke sisi semula. Dan di sini juga kita dapat mengetahui ternyata dari gelombang laut juga memiliki manfaat. Manfaat gelombang laut menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Kemudian, melalui permukaan ombak terjadinya pertukaran gas, meningkatnya kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuknya terjadinya pantai. Gelombang laut membantu adanya hubungan simbolis, mutualisme, meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. Tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya gelombang laut, dengan panjang gelombang yang sangat besar disebabkan baik oleh gangguan seismik atau oleh pergerakan massa sendemi dasar laut akibat gravitasi yang tidak stabil. Meskipun sering disebut sebagai gelombang pasang surut, tsunami tidak disebabkan oleh pengaruh pasang tsunami. Biasanya mempunyai panjang gelombang kira-kira ratusan kilometer. Tsunami terjadi karena adanya gangguan infusir terhadap air
laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba ingin terjadi karena 3 sebab, yaitu gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor. Dari ketiga penyebab tsunami, gempa bumi merupakan penyebab utama. Besar kecilnya gelombang tsunami sangat ditentukan oleh karakteristik gempa bumi yang menyebabkannya. Gempa-gempa paling memungkinkan dapat menimbulkan tsunami adalah terbagi menjadi 4, yaitu pertama, gempa bumi terjadi di dasar laut. Kedua, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Ketiga, magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 skala Richter. 4, jenis penesaran gempa tergolong sebesar naik turun besar turun gaya. Yang semacam ini bisa terjadi pada zona bukan dan zona besar. Penanganan bencana gelombang pasang. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan data hasil perkiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi. Penyelamatan diri saat terjadinya gelombang pasang. Jika Anda berada di tepi pantai, segeralah berlari ke tempat yang lebih tinggi dan membuktikan kepada orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai tentang adanya gelombang pasang. Jika Anda berada di dalam kapal di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dengan gelombang pasang. Bagi nelayan atau orang yang suka traveling di lautan, himbau untuk membatalkan berlayar dan traveling apabila melihat kondisi karakteristik terjadinya gelombang pasang seperti yang dijelaskan di atas. Pasang. Pengertian pasang adalah naik turunnya permukaan laut disebabkan oleh kondisi efek gravitasi dari bulan dan matahari, juga efek dari rotasi bumi. Berdasarkan posisi bulan dan matahari, maka kita kenal 2 jenis pasang. Pertama, pasang purnama, terjadi pada saat bulan, matahari, dan bumi berada dalam suatu garis. Kedua, pasang perbani, terjadi pada saat bulan dalam matahari membentuk sudut siku-siku. Faktor penyebab terjadinya pasang surut. Faktor lokal yang dapat mempengaruhi pusat topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya. Sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang beralihan. Pengaruh yaitu navigasi. Data pasang surut suatu wilayah sangat penting untuk navigasi di laut karena bentuk pantai dan kedalaman suatu wilayah atau dermaga dapat berubah tergantung pasang. Kemudian listrik. Energi listrik dari pasang dapat diperoleh dengan cara meletakkan turbin di area arus pasang atau membuat dalam penampungan yang mengalirkan air menuju turbin. Permasalahan terbesar dari pembangkit listrik dan pembangkit listrik tenaga pasang adalah 1. Pencegah karat. 2. Pencegah hama pengganggu. 3. Waktu pasang tidak dapat diperkirakan dengan pasti, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga angin. 4. Puncak energi terbesar gelombang pasang bisa dipastikan sangat singkat. Selanjutnya, suhu dan densitas air laut. Pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan energi terkandung dalam suatu benda. Secara alamiah, sumber utama bahan dalam air laut adalah matahari. Setiap detik matahari memancarkan bahan sebesar 126 kalori, dan setiap tempat di bumi yang tegak lurus ke matahari akan menerima bahan sebanyak 0,033 kalori per detik. Pancaran energi matahari ini akan sampai ke batas atas atmosfer bumi, rata-rata sekitar 2 kalori cm per menit. Pancaran energi ini juga sampai ke permukaan laut dan diserap oleh massa air. Kisaran suhu pada daerah tropis relatif stabil
karena cahaya matahari lebih banyak mengenai daerah ekuator daripada daerah kutub. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang merambat melalui atmosfer banyak kehilangan panas sebelum cahaya tersebut mencakup. Faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan laut. Sebaran suhu menegak vertikal di perairan Indonesia terbagi ada 3 lapisan, yaitu lapisan hangat di bagian teratas atau lapisan emplimon. Suhu menurut secara teratur. Sesuai dengan kedalaman, suhu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dari daerah pantai menuju laut lepas. Secara alami, suhu air permukaan memang merupakan lapisan hangat karena mendapatkan radiasi matahari pada siang hari. Pengertian densitas. Densitas dalam pengertian singkatnya adalah kerapan di sini disebut massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Karena yang dibahas adalah air laut, maka kita berbicara bagaimana densitas air laut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Densitas sendiri berkaitan dengan erat suhu salintas dan juga tekanan. Karena suhu, salintas, dan tekanan tersebut mempunyai pengaruh densitas di laut. Selanjutnya, pengaruh suhu dan densitas air laut. Suhu merupakan derajat panas suatu benda yang dapat berubah ruang dan waktu, di mana penyebarannya disebabkan oleh gerakan air seperti arus dan turbin. Suhu memiliki fungsi sangat urgen di dalam lingkungan laut. Secara langsung, suhu mempengaruhi laju fotosintesis tumbuh-tumbuhan dan fisiologi hewan, khususnya derajat metabolisme dan reproduksi. Sedangkan secara langsung, suhu mempengaruhi daya laut oksigen yang digunakan untuk respirasi biota laut. Daya laut oksigen akan berkurang jika suhu perairan naik. Suhu air pada laut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim lintang, ketinggian permukaan laut. Kesimpulan, suhu memiliki fungsi yang sangat urgen di dalam lingkungan laut. Secara langsung, suhu mempengaruhi laju fotosintesis tumbuh-tumbuhan dan fisiologi hewan, khususnya derajat metabolisme dan reproduksi. Sedangkan secara tidak langsung, suhu mempengaruhi daya laut oksigen yang digunakan untuk respirasi biota laut. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oceanografi. Densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas, serta semua proses yang mengakibatkan berubahnya suhu dan salinitas. Kenaikan suhu merupakan densitas air laut dan menambah daya air laut. Baiklah, dari sekian materi tadi yang saya menjelaskan tentang oceanografi, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih.